akan masuk ke misalnya aktiva lancar, kemudian akan masuk ke laporan laba rugi dan sebagainya. Sehingga kita harus hati-hati untuk menentukan ini masuk laba rugi, ini masuk ke neraca. Kemudian kita juga untuk penyusunannya, ini kita juga harus hati-hati. Jadi urut-urutannya itu misalnya neraca. Kalau neraca, ini kan mulai dari aktiva lancar. Kemudian setelah selesai baru aktiva tetap. Nah, dalam soal ini urut-urutannya itu juga tidak urut. Karena misalnya di situ ada aktiva tetap di atas, kemudian akumulasinya itu misalnya ada di bawah. Padahal di dalam penyusunan, ini setelah aktiva tetap, ini akan kita masukkan akumulasi, nah kemudian hasilnya ini baru masuk ke kolom jumlah. Dari latihan yang kita kerjakan kemarin, apakah ada yang tidak balance? Apakah ada kesulitan? Karisa, apakah ada kesulitan? Karisa Kristianto, apakah ada kesulitan? Christine, ada kesulitan tidak? Christine, ada kesulitan tidak? Tidak Pak, tapi aku masih belum selesai gitu Pak. Ada beberapa yang masih aku kurang gitu. Iya. Janesa, ada kesulitan? Tidak ada Pak, jelas. Balance atau tidak? Balance Pak. Balance. Labanya ketemu berapa? Janesa. Laba bersihnya ketemu berapa? Ya, Janesa, ketemu berapa laba bersihnya? Saya belum lengkap Pak. Belum lengkap, sudah sampai di mana? Di semuanya sudah Pak, tapi belum, masih kemarin masih ada sempat bingung, tapi tadi Bapak udah jelasin. Ya seharusnya kalau kita itu membuat laporan keuangan, ini kan urut-urutannya kan dari laporan laba rugi. Nah kemudian kalau laporan laba rugi, ini kita belum bisa menentukan laba atau rugi, maka otomatis laporan perubahan modal dan neraca ini otomatis belum bisa kita kerjakan. Maka saya tanya kesulitannya itu ada di mana? Jonathan, ada kesulitan tidak, Jonathan? Tidak Pak, hasilnya balance. Berapa? Laba bersihnya itu 3 juta, benar Pak, 3.600.000 Pak. Terus laba bersih dari laporan keuangannya 3.600.000. Lalu untuk laporan perubahan modal akhirnya dapat 31.100.000. Lalu untuk neracanya balance di angka 38 Pak. Boleh kamu share, Jonathan? Boleh Pak. Pekerjaan kamu. Bentar Pak. Ya sebentar, saya stop dulu ini.
Udah terlihat, Pak. Ya, digedein sedikit. Oke, Pak. Jujur. Ya, dari laporan laba rugi dulu. Jadi laporan laba rugi, di situ penjualannya ada 19 juta. Kemudian ada retur penjualan dan potongan penjualan, yaitu 400 dan 200, sehingga akan ketemu penjualan bersih, yaitu 18.400.000. Ya, ini sudah benar. Di sini kamu juga harus hati-hati. Beban angkut penjualan ini tidak masuk di dalam perhitungan penjualan bersih. Jadi meskipun ada kata penjualan, beban angkut penjualan, tetapi tidak akan masuk ke dalam perhitungan penjualan bersih. Jadi penjualan bersih ini hanya penjualan dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Kemudian HPP, yaitu persediaan barang dagangan awal. Nah, di soal itu ada persediaan barang dagangan awal dan ada persediaan barang dagangan akhir. Ini dua-duanya akan digunakan untuk menentukan besarnya HPP. Maka di situ persediaan barang dagangan awal 12 juta, kemudian pembelian 9 juta, beban angkut pembelian 300.000, retur pembelian 600.000, potongan pembelian 300.000. Sehingga pembelian bersihnya ini ada 8.400.000. Pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal, ini akan ketemu barang yang siap untuk dijual. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, ini akan ketemu yang namanya HPP. Penjualan bersih dikurangi dengan HPP, maka akan ketemu laba kotor, gross profit. Nah, kemudian beban usaha. Nah, di sini Jonathan diperinci, tapi sebenarnya ini tidak kita perinci juga tidak apa-apa karena datanya itu tidak lengkap. Tapi diperinci seperti ini juga tidak apa-apa. Sehingga beban operasional atau beban usahanya ini akan ketemu 4.400.000. Maka akan ketemu laba bersih atau di sini laba usahanya itu sama dengan laba bersih, yaitu 8 juta. Laba usahanya ini akan ketemu sama dengan laba bersih, yaitu 8 juta. Kenapa? Karena tidak ada pendapatan dan beban di luar usaha. Sehingga pendapatan usaha ini akan laba usaha itu akan sama dengan laba bersih. Kemudian di situ juga tidak ada pajak. Maka langsung laba kotor dikurangi beban usaha, ini langsung ketemu net profit. Yaitu net profitnya yaitu 3.600.000. Ya, ini sudah benar. Jadi yang masih salah itu bisa kamu benarkan. Kemudian laporan perubahan modal. Yaitu modal awal 28.300. Kemudian ada prive 800, kemudian ada laba bersih yang kita ambil dari laporan laba rugi tadi 3.600.000. Sehingga modal akhirnya ini akan ketemu 31.100. Ya, ini sudah benar. Nah, kemudian neracanya ini
Jojo menggunakan stafel, yaitu dari atas ke bawah. Yaitu harta lancarnya, ini ada kas, kemudian piutang dagang. Nah, persediaan akhir ini kita ambil dari data tadi, jadi yang masuk ke neraca, ini adalah persediaan akhir. Karena persediaan yang ada di soal itu ada dua, yaitu persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, di sini yang kita masukkan ini adalah persediaan akhir. Kemudian ada perlengkapan toko, kemudian ada asuransi dibayar di muka, sehingga total harta lancar 32.400, kemudian aktiva tetapnya itu 1, yaitu peralatan toko, yaitu 8 juta, akumulasinya 2.400.000, sehingga total harta tetapnya 5.600.000, sehingga total hartanya ini adalah 38 juta. Kemudian kewajibannya, ini hanya ada 2, yaitu semuanya kewajiban lancar, yaitu hutang dagang 3.700, kemudian hutang gaji 1.200.000, sehingga total kewajiban itu 6.900, dan modal akhirnya kita ambilkan dari laporan perubahan modal tadi, yaitu 31.100. Sehingga total kewajiban dan modal ini akan sama dengan total aktiva, yaitu 38 juta. Ya udah benar, Jonathan. Nah, jangan di close dulu. Yang lain ada pertanyaan? Mungkin ada yang tidak sama, ada yang tidak balance, mungkin ada pertanyaan. Pak. Ya, Nathan. Saya mau tanya Pak, kan saya bikin kertas kerjanya Pak, yang buat laba rugi sama neracanya Pak. Itu saya ketemunya laba bersihnya 6 juta, cuma di laporan keuangannya masih sama sih Pak, laba bersih 3,6, terus jumlah harta dan jumlah kewajiban 38 juta Pak. Labanya 6 juta. Iya Pak, cuma itu kalau di kertas kerja Pak. Ini, soal ini itu sebenarnya tidak diminta untuk kertas kerja. Karena ini juga tidak ada penyesuaian. Jadi ini sudah ke neraca saldo yang disesuaikan. Nah, kalau sudah ke neraca saldo yang disesuaikan, maka kita tinggal memindahkan. Karena mungkin bisa saja ke neraca saldo yang disesuaikan. Nah, yang masuk ke neraca saldo yang disesuaikan, ini persediaan akhir. Persediaan awalnya sudah hilang. Nah, kemudian yang lain-lainnya, ini saya kira tidak bermasalah. Jadi misalnya kita lihat dari soal di sini. Maka hutang gaji ini pasti akan masuk ke neraca kredit. Nah, kemudian beban penyusutan ini masuk ke laba rugi. Beban perlengkapan toko ini tadi juga masuk ke laba rugi. Beban asuransi ini masuk ke laba rugi, kemudian kas masuk ke neraca debit, dan seterusnya. Karena tidak diminta untuk membuat kertas kerja, nah bisa saja kamu neraca saldo yang disesuaikannya itu balance atau tidak, Nathan? Iya, balance Pak. Sehingga di sini pasti neraca saldo dengan neraca saldo yang disesuaikan, ini pasti akan sama. Karena kita tidak ada AJP. Nah, coba kamu cek yang ada di kolom laba rugi.
yang tidak sama dengan yang dikerjakan oleh Jonathan tadi itu akun apa? Mungkin di Jonathan tidak ada, tetapi kamu buat di kertas kerja itu ada. Karena di sini juga tidak ada ikhtisar laba rugi. Karena kalau kita membuat kertas kerja, ini harus ada data ikhtisar laba rugi. Debit berapa, kemudian kredit berapa. Ini harus ada. Harus ada ikhtisar laba rugi. Tetapi di sini kan tidak ada. Kalau kita menggunakan HPP, maka harus ada data yaitu besarnya HPP. Besarnya HPP. Maka ketidaksamaan itu kemungkinan karena di soal itu tidak ada ikhtisar laba rugi, sehingga kemungkinan kamu memasukkan ke laba rugi. Nah, kamu cek satu persatu yang di kertas kerja kamu ada, tetapi yang dikerjakan oleh Jonathan tidak ada, atau sebaliknya. Masih ada pertanyaan, Nathan? Oh, undangannya sih Pak, ya mungkin gara-gara nggak ada itunya sih Pak. Ya? Jadinya beda Pak. Nggak begitu terdengar, Jo. Nathan. Mungkin ada tidak ada akun ikhtisar laba rugi Pak, makanya. Iya. Gimana Pak? Ya, Pak. Iya. Maka ini memang soalnya itu sudah dibuat bahwa kita tidak membuat kertas kerja. Karena memang data-data AJP-nya ini juga tidak ada. Data-data AJP tidak ada. Ini sudah langsung data yang ada di neraca saldo yang disesuaikan. Maka sebenarnya tidak perlu kamu membuat kertas kerja atau worksheet. Jadi kalau ada data seperti ini, itu nanti misalnya dalam test block, maka langsung kamu buat laporan keuangannya. Nah, kamu pilih akun ini, akun nominal atau akun real. Kalau itu akun nominal, berarti akan masuk ke laba rugi. Tetapi kalau itu akun real, maka langsung akan masuk ke neraca. Sehingga kalau kamu labanya 6 juta, maka kamu masukkan ke neraca, ini juga pasti tidak balance. Kan tidak balance toh, Nathan? Oh, iya Pak, nggak balance Pak. Ya? Tidak balance Pak. Ya. Ada pertanyaan yang lain, Nathan? Oh, tidak ada Pak. Terima kasih Pak. Ya. Catherine, ada pertanyaan Catherine? Tidak ada Pak, udah jelas. Ya. Noel, ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ya. Udah sama belum Noel, kamu? Iya sama Pak, saya juga udah balance. Ya. On the floor. Jadi labanya serta modal akhirnya sama dengan yang dikerjakan oleh Jojo. Iya Pak, sama persis. Ya. Revita, ada pertanyaan? Nggak ada Pak, sudah jelas, makasih. Ya. Jadi kalau sudah jelas, boleh kamu close, Jonathan. Nah, saya berikan soal lagi, tapi